Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial. Sebelum itu, kita akan melaksanakan teknik mindfulness. Yang pertama, pastikan Anda mengambil posisi yang nyaman, bisa berdiri atau duduk bersila atau duduk di kursi yang nyaman. Lalu pejamkan mata Anda, rileks, pikirkan hal yang positif, kemudian tarik napas yang panjang selama 10 detik, tahan selama 5 detik, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, di mana saya akan membahas pada bagian diskusi yang pertama. Pada diskusi pertama ini terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Berikut ini merupakan tantangan guru sebagai teladan bagi peserta didik dalam menerapkan sosial emosional. Yang pertama, keterampilan mengenali potensi diri, membangun kompetensi sebagai seorang individu yang dapat mengelola, memahami dan mengerti tentang kondisi sosial emosional diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kemampuan mengelola berbagai ekspresi emosi dengan tepat seperti marah, kecewa, ragu, sedih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan diri untuk mengatasi berbagai kondisi tidak ideal sehingga dapat terwujud keselarasan dalam hubungan sosial. Yang keempat, memberikan teladan sikap dan karakter bagi peserta didik. Yang terakhir, memiliki keluasan dalam bersikap dan berinteraksi namun tetap menjaga norma-norma dan batasan. Soal nomor 2, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Pengalaman saya atau yang pernah saya temukan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yaitu yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang tidak paham dengan materi yang sedang diajarkan. Yang kedua, guru memiliki sifat yang galak sehingga memberikan kesan mindset takut dan tegang dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menyinggung peserta didik terkait kemampuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan melalui perkataan yang kurang pantas. Pertanyaan nomor 3, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Berikut ini beberapa cara sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan sosial emosional. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan dengan melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara teratur untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dan budaya yang dimiliki, berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat. Yang keempat, tidak mengekang atau membatasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki saat belajar.
Pertanyaan nomor 4. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut saya, ya. Karena peserta didik dalam satu kelas berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kondisi sosial emosional yang dimiliki masing-masing individu pasti berbeda pula. Oleh karena itu, guru harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran guna mengenali karakter peserta didik. Adapun cara yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif guna menggali profil karakter peserta didik terutama kondisi sosial emosional sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan observasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, diskusi, cara berpendapat, ekspresi, dan perilaku guna melihat perkembangan sosial emosional. Yang ketiga, melakukan refleksi bersama melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran yang telah dicapai. Yang terakhir yaitu melakukan komunikasi dua arah guna mengetahui sudut pandang peserta didik atau orang lain. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan peserta didik SDN Muhammadiyah SD tertua di desa Belitung. Konflik awal terjadi saat SD Muhammadiyah Belitung terancam dibubarkan oleh Departemen Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan jika peserta didiknya tidak mencapai 10 orang. MUS tetap berusaha untuk mendapatkan peserta didik agar sekolah tidak tutup. Dan datanglah Harun, anak yang dengan keterbatasan mental yang menjadi penambah jumlah peserta didik. Meskipun sekolah memiliki banyak kekurangan dari sarana maupun prasarana, namun 10 peserta didik ini bersama Bu Mus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Suatu hari mereka mengikuti karnaval. Mahal, peserta didik yang berbakat di bidang seni memanfaatkan dedaunan yang disulap menjadi kostum dan berhasil memenangkan perlombaan. Lalu Lintang, Ikal, dan Sahara mengikuti lomba cerdas cermat dan mereka berhasil memenangkan lomba tersebut. Di akhir cerita, Ikal sebagai tokoh utama berhasil mewujudkan mimpinya untuk bisa ke Paris dan Lintang menunjukkan semangat belajar yang selanjutnya diturunkan ke anaknya. Nah, berdasarkan film Laskar Pelangi tersebut, hal yang bisa kita ambil atau kita pelajari dari film ini berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu yang pertama, guru memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan mendidik anak didiknya secara sungguh-sungguh. Yang kedua, menggambarkan guru yang pantang menyerah dan semangat yang tinggi dalam mendidik. Dan yang ketiga, guru yang ibaratkan sebagai lilin yang menerangi sekitarnya dalam gelap, yang mampu mendidik dalam segala keterbatasannya. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi ini yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional atau EMC2, yaitu yang pertama ada mindfulness. Nah, dalam hal ini seorang guru yang memiliki keinginan yang kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Yang kedua ada compassion. Nah, dalam hal ini guru sebagai agen perubahan menggunakan metode bervariasi dan mendorong peserta didiknya mengikuti kegiatan lomba yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang ketiga yaitu empati. Dalam film ini kita bisa melihat bahwa guru menyadari keragaman peserta didik yang berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dan yang keempat, critical inquiry. Nah, kita juga bisa melihat bahwa dalam film ini guru mengamati setiap keunikan karakter masing-masing peserta didik. Dead Post Society merupakan kisah guru
bahasa Inggris yang menginspirasi murid-muridnya melalui puisi. John Keating yang merupakan guru bahasa Inggris mengajak para peserta didik untuk membuat kelas dengan belajar lebih bermakna dengan menggunakan cara mengajar yang unik dan variatif dengan perspektif yang berbeda. Kegiatan pembelajaran yang terlibat pada film ini berupa pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara humanis dan bersahabat dengan peserta didik, serta mematahkan stigma pembelajaran yang saat itu terkesan kaku. Berdasarkan film Deadwood Society ini, kita bisa mempelajari hubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, guru menggunakan metode dan strategi yang menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, pendekatan secara mendalam oleh guru pada peserta didik berdampak pada pembelajaran dua arah. Yang ketiga, stigma pembelajaran yang kaku tidak berlaku dan lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu, hal yang dipelajari dari film ini yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ada mindfulness. Nah, dalam film ini kita bisa melihat bahwa guru yang harus mampu memposisikan diri dari berbagai kondisi dan keberagaman karakter peserta didik serta relasi yang baik. Yang kedua adalah compassion. Guru di sini yang menginspirasi peserta didiknya dan mampu menuntunnya untuk memaksimalkan minat yang dimiliki dengan metode mengajar yang sesuai. Dan yang ketiga adalah empati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa guru mematahkan pemikiran ortodoks mengenai pembelajaran kaku dan mampu peka terhadap kemampuan peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir ada critical inquiry, di mana guru mampu memikirkan yang menjadi kebutuhan peserta didik saat pembelajarannya. Film Sekolah Rimba terinspirasi dari kisah nyata Sekolah Rimba. Sekolah ini merupakan binaan yang dibuat oleh Butet Manurung pada tahun 2003 di daerah Jambi. Sekolah Rimba berasal dari kata yang sering digunakan oleh orang Rimba, yaitu dialek dalam bahasa Melayu yang memiliki arti belajar. Berdasarkan kata tersebut, sekolah rimba dapat diartikan sebagai tempat belajar orang-orang rimba. Niat awal Butet ketika datang ke orang rimba dengan membawa misi pengajaran ditolak keras oleh orang sana. Orang rimba menganggap pendidikan adalah kejahatan berbahaya yang bisa mencelakai mereka. Banyak di antara mereka pada saat itu belum bisa membaca dan menulis, sehingga mereka seringkali tertipu oleh orang asing yang merampas tanah mereka dengan memanfaatkan mereka yang tidak bisa baca tulis. Lewat surat perjanjian yang bisa dikatakan saat itu, orang rimba masih tertinggal dalam bidang pendidikan. Mengetahui keadaan itu, semangat Butet semakin besar dan selalu optimis untuk meyakinkan mereka terhadap pendidikan. Langkah awal Butet untuk memulai misinya yaitu dengan menyesuaikan dirinya dengan pola mereka yang dimulai dari cara berpakaian dan makan. Butet menanamkan nilai-nilai positif dan juga sosial emosional mereka, sehingga dapat mengembangkan aspek kecerdasan emosionalnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Saat ini, orang rimba atau suku anak dalam sudah bisa mengikuti proses jual beli dan tidak akan tertipu lagi dengan surat perjanjian. Pengabdian yang telah dilakukan Butet kini membawa orang rimba menuju perubahan yang lebih baik. Kini mereka sudah bisa mengenal pendidikan dan betapa pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan film Sekolah Rimba tersebut, hal yang bisa kita pelajari dari film ini berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama yaitu menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan hanya mengajar di dalam kelas, namun dimanapun dan dengan kondisi apapun. Yang kedua yaitu pendidikan bukan hanya untuk kalangan yang tinggal di daerah perkotaan, namun juga untuk kalangan yang tinggal di wilayah tertinggal. Dan yang terakhir yaitu hubungan sosial dan relasi yang baik akan memudahkan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu hal yang dapat kita pelajari dari film Sekolah Rimba ini yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah mindfulness. Nah, kita bisa melihat bahwa meyakinkan dan merenungkan diri untuk menjadi guru serta memperjuangkan semua anak untuk berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, compassion. Nah, dalam hal ini mematuhi kebutuhan peserta didiknya dengan mengajar hal-hal dasar dan memberikan pemahaman untuk memperjuangkan hak dan ilmu
agar tidak dimanfaatkan orang lain. Dan yang ketiga ada empati. Dalam hal ini, peduli dengan anak rimba serta mengajak untuk belajar bersama. Dan yang terakhir ada critical inquiry. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa memajukan dan meratakan pendidikan di sekolah rimba yang terdapat dalam film Sekolah Rimba. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.